gue sih, karena gue nggak pernah enak memanjakan badan gitu. Jadi nanti aja abis itu mau nge-gym lagi nih. Tapi ya perjalanan waktu ya gue senang sih setelah gue udah tidak terlalu aktif di dunia sinetron. Jadi gue bener-bener karena kerja gue konten fitness. Di sinetron vertikal ini. Wah, pengalaman itu seru banget. Jadi pertama kali datang ke lokasi itu bingung lihat ininya, lihat posisi kameranya. Oh, ini begini posisi kameranya kebalik atau gimana nih? Saya tanya kan, oh ternyata memang begini. Terus gimana syutingnya nih? Kita kan biasanya layar lebar ya, layar lebar jadi kita tahu nih posisinya. Wah ini lebar, kita bisa blockingnya segini-segini. Sekarang jadi kayak kita syuting tuh kayak jadi kayak begini, tapi itu hanya masa adaptasi ya. Seru sih, jadi agak sedikit bingung awalnya adaptasinya untuk dari layar yang vertikal ke horizontal, tapi it's okay lah di sini. Cuman ya kita hanya masalah pandangan mata sih ya. Biasanya kita ngeliat tuh kalau di mata kan, oh sinetron tuh layarnya begini. Jadi kalau kita ngeliat tuh sekarang kok begini, tapi it's okay sih. Karena juga dibuatnya dengan kamera bagus juga ya. Jadi bener-bener lihat banget begini gitu, pakai kamera, pakai ini nggak sekedar handphone. Jadi oke sih, bagus juga, kualitas juga bagus, ceritanya juga bagus. Kalau dengan fighting kan berapa kali retake mungkin? Oh, kalau fighting alhamdulillah enggak sih. Jadi karena kan teman juga ya ininya. Jadi kadang-kadang mereka tuh kita bantu juga, Bang, enaknya gimana kita ya? Ini apa koreonya yang ini apa yang lebih cocok, karena kan koreo itu kan beda-beda ya. Kalau misalkan kalau kita koreo seperti ini nih, lu nggak kelihatan di frame kita cuma segini nih gitu kan. Jadi kita bikin gerakan yang benar-benar ya, istilahnya ya dengan gerakan tangan yang tipis, apa yang pendek-pendek aja gerakannya. Itu tuh ada salto-saltonya loh, ada Israel, ada salto, ada ini. Itu challenge juga sih, gimana bikin fighting dengan layar yang, karena kan kalau kita fighting biasa itu kan lebar layarnya, itu terbang-terbang kemana dia loncat gitu. Terus out frame, gak kelihatan ujung aja, udah capek-capek standingnya jatuh, kelihatan ke kamera. Adaptasi gimana Bang? Jadi dibatasi kan dalam artian karena frame-nya horizontal ya, Iya. vertikal, jadi secara pun jadi kayak nggak lepas nggak sih mainnya dalam arti? Bisa dibilang seperti itu, karena ada kekhawatiran gini loh Mas. Nanti gue udah capek-capek nggak masuk frame lagi gitu loh. Jadi ada kekhawatiran seperti itu sih. Tapi ya memang sudah begini formatnya. Jadi ya yang hanya kelihatan ya cuma setengah. Mau diapain lagi karena memang frame-nya segini gitu loh. Tinggal kita gimana bikin koreo yang istilahnya sesimpel mungkin ya bisa masuk di frame selebar itu. Ini tantangan banget sih, challenge yang biasanya kita berapa meter lah yang nonton segini, tiba-tiba jadi segini gitu. Adaptasi lo gimana Bang? Sendiri gimana? Adaptasi lo sendiri gimana dengan kamera vertikal seperti itu? Iya, harusnya ya sering lihat kamera Mas. Jadi sering ini masuk gak gitu kan, masuk gak, lu sini gitu kan. Fightingnya ini keluar gitu kan. Terus kamera juga harus jauh. Terus juga lensanya juga lensa yang 50, 85 yang udah begini fix juga kamera. Jadi benar-benar itu berasa lu kalau dari foto cuman muka segini nggak boleh gerak kemana-mana gitu loh. Untuk jam syutingnya sendiri lebih fleksibel atau gimana? Sangat fleksibel. Jadi syutingnya ini kalau misalkan pengalaman saya, mereka mulai ini benar-benar dari pagi banget ya, dari jam 6 7 pagi, selesai itu jam 10 malam itu udah selesai malam. Jadi ya simple ya, jadi simple banget dan nggak terlalu ribet dan nggak bikin capek sih itu sih. Oh mungkin di luar ini ada sendiri ada proyek apa lagi Bang di tahun ini selain sinetron? Kalau project sih masih di dunia konten kreator aja ya, paling di vlog. Ya, mungkin nanti kita akan bikin, tunggu aja nanti di bulan. Jadi tahun ini akan ada suatu di YouTube gua. Udah berapa tahun Bang mungkin jadi konten kreator? 3-4 tahun nih. Makin serius seperti apa Bang terjun langsung di dunia konten kreator? Gimana? Udah 4 tahun ini kan? Iya. Seperti apa mungkin Bang? Lo makin serius lagi di dunia konten kreator Oh iya. daripada mungkin panggilan syuting. Ya itu dia, itu salah satu itu ya. Karena kayaknya bukan gua aja deh, kayaknya hampir semua ya yang sudah ini harus berkorban ya kayak Baim, Bong, udah nggak syuting lagi, ya kan? Udah bener-bener nggak bisa. Jadi kita harus bener-bener ngorbanin. Lu mau jadi konten kreator atau jadi syuting, kita kan nggak bisa dibelah. Sedangkan dunia konten kreator ini bener mas, ini bener-bener menghabiskan banyak waktu. Kelihatannya sih malah lu bikin YouTube doang cuma 1-2 jam, nggak kayak gitu. Belum editing, belum ini. Emang bikin video, belum kita cari apa yang subscriber mau. Oh gua mau, Bang kita mau apa itu dong gitu. Kita usahain, ikutin waktunya narasumber kita, pikirin konsep. Jauh lebih sulit ya sebenarnya. Semenjak jadi konten kreator
Alhamdulillah sih karena hasilnya sudah ada, jadi keluarga sangat mendukung. Walaupun awal-awalnya ya sangat susah, apalagi dari istri ya. Tapi setelah kegigihan, karena dulu awalnya juga mas nggak, ya gitu kata kreator bikin video kan nggak ada yang nonton 100 seneng banget, nonton 1000 wow seneng banget. Sekarang yang nonton 100.000, kok cuma 100.000 ya? Yang salah nih. Malu ya nama manusia ya, Mbak ya. Ngomong soal keluarga bang, ngomong Messi besok ulang tahun. Saya juga. Kembar ulang tahun dia. Oh iya bang, mungkin persiapannya gimana nih bang buat tanggal nanti? Aduh, persiapannya kayaknya nggak tahu deh kan, biasanya makan keluarga aja sih ya. Karena Messi juga udah 7 tahun, dari umur 1, 2, 3 udah dirayain semua ya, udahlah, udah gede juga. Tapi kan Argentina menang nih, mungkin ada tema-tema. Wah, ini ngasih ide nih. Nggak ada sih Pak, cuma makan-makan aja sih, karena dia kemarin udah minta kado lah. Gitu. Apa tuh kira-kira? Apa? Nggak, udah minta kado, udah saya kasih. Oke. Memaknai anak yang sekarang usia 7 tahun gimana sih bang? Jadi saya juga masih banyak belajar ya sebagai seorang ayah ya untuk bagaimana menghadapi anak, apalagi di kita anak sekarang tuh udah Gen Z ya, apa sandwich sih? Gen Z yang dimana mereka tuh ini banget ya apa? Sensitif banget, dan tuh mereka tuh selalu kritis gitu, kritis. Jadi saya tuh lebih suka ngajak anak berdiskusi walaupun umur 7 tahun. Jadi kayak ngikutin itu loh, kayak misalkan banyak belajar parenting dari orang-orang luar yang benar-benar gimana, walaupun dia anak kecil ajak dewasa gitu. Kayak misalkan contohnya dia nangis, duduk gitu kan. Kamu kenapa nangis? Kamu jangan cerita, sekarang kamu kenapa takut gitu kan? Kamu sudah bilang belum sama mami kalau kamu jangan cerita. Oke, kalau misalkan kamu jatuhin piring, kita lihat yuk kemungkinan yang terburuk apa. Itu anak kita bisa loh dicoba. Kemungkinan terburuk apa? Kamu bakal diusir dari rumah gak sama mami? Nah, paling mami marah. Tapi sebelum mami marah, kita ngapain ya enaknya ya? Yuk kita cari piring yang sama. Yuk kita cari biar mami gak marah. Jadi diajak seperti itu, bagaimana anak itu dia melakukan suatu kesalahan tapi kasih solusi sama dia. Jadi benar-benar saya coba menghindari itu. Aduh sayang ini. Takutnya kan anak sekarang tuh manja banget gitu loh, manja. Sekarang ada iPad, lu mau apa? Mau iPad, mau nonton apa? Berarti sosmed, ada semua gitu. Apalagi dikit-dikit nanti dia nyanyi lagu di TikTok lah, nyanyi lagu gitu kan. Ini ya, jadi benar-benar ya didiknya tuh hati-hati banget. Udah ini banget kayak games juga diperhatiin banget itu loh. Kadang-kadang tuh kayak anak saya suka banget main Roblox ya. Itu kan chatnya itu kan ngeri ya. Kadang-kadang orang-orang kan dari mana aja ya. Kadang-kadang dia ngomong gitu. Harus dikasih tahu ini apa artinya. Ini apa artinya. Nggak boleh, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau ini anak tuh kalau kita dulu mungkin kamu nggak boleh ini gini. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu nggak mau. Tapi anak sekarang nggak bisa. Kenapa saya nggak boleh ini? Alasannya apa? Oke, alasannya, emang kalau saya melakukan itu kenapa? Selalu begitu anak-anak sekarang, bener nggak Bang? Dia nanya, dia selalu nanya, apa, kenapa, apa? Kita sebagai orang tua ya harus dijelasin kenapa. Setiap, kenapa sih kalau misalkan ini begini? Kalau saya nggak sini gimana? Kelihatannya simpel gitu. Tapi kalau orang tua yang nggak menganggap sepele, kayak nih, itu bakal menjadi efek yang nggak bagus ke depannya. Karena anak-anak ngomong sekecil apapun, itu penting buat dia. Walaupun ditangkap, makanya dewasa banget sekarang. Sekarang anak saya tuh sudah dia mau 7 tahun. Oke, kamu mau nginap, dia izin dulu. Jadi dia, aku boleh gak menginap di rumah saudara? Dia izin anak saya mau gitu. Kamu nginap berapa hari? Ngapain? Lalu udah tahu kalau mau nginap, tapi kan biar ada komunikasi sama anak. Merasa prosesnya cepet banget sih, anak kan udah 7 tahun. Itu gimana? Kaget sih, saya kaget kadang-kadang. Saya sampai nanya loh ke ibu saya, dulu saya begini gak sih gitu. Dulu mama gimana gitu, enggak begini, bener-bener beda. Anak sekarang tuh bener-bener kayak ada satu Dedi hari ini kemana? Itu 6 tahun setengah Mbak. Kerja mulu, apa lo buat apa? Tapi ada saatnya, dia bilang begini, Dedi gak kerja. Kalau Dedi gak kerja, nanti aku itu dari mana? Iya, aku kan mau beli ini. Tapi yang paling penting satu sih yang saya juga masih belajar banget, ibadah sih. Ngaji itu benar-benar harus banget deh untuk saya kan. Kalau ini utama tuh
yang agama, yang benar-benar kita tuh harus benar-benar terapin agama dari sedini mungkin. Ngaji deh, benar-benar istilahnya itu ada terutama sama sekarang. Oh enggak, masih ikro, cuman hafalannya udah banyak sih alhamdulillah. Karena kan neneknya kan guru ngaji, jadi setiap hari ngaji terus. Malah saya kalah sih hafalannya. Bang, banyak netizen mungkin ngecap lu sebagai hot lady dan family man. Terus jadi gimana tanggapannya Bang? Oh Dedi sama Febri. Mungkin kalau Hot Dedi karena gue ngaji dulu kali ya. Nggak seru gini ya bang namanya. Ini pengalaman ya gitu kan. Kadang-kadang gue ini orangnya kayak terlalu dari dulu perfeksionis sama badan dan selalu merasa nggak puas. Kayak misalkan gemuk sedikit, aduh anjir kok gue gemuk banget ya. Padahal sih oke gitu. Tapi ngeliat teman-teman yang lain umur sama, lu gemuk banget ya, bilang gitu kan. Jadi kayak gitu loh. Jadi benar-benar yang idenya ke badan tuh ini banget, sensitif banget. Kayaknya gue sih kan gue nggak pernah enak memanjakan badan gitu. Jadi nanti aja abis ini mau nge-gym lagi nih. Tapi ya perjalanan waktu ya gue senang sih setelah gue udah tidak terlalu aktif di dunia sinetron. Jadi gue benar-benar sekarang kerja gue konten fitness.